mengeluarkan RPP yang mengatur agar orang-orang asing yang ekspor organ negara ini bisa dimudahkan persyaratannya apabila dia menjadi WNI ketimbang orang asing. Kemudian Pak, kita melakukan pembahasan tahun 2017 sampai 2020. Waktu itu Pokja secara intens ikut dalam konseling dan kegiatan-kegiatan rapat-rapat, dan memang pada saat itu kami menghimbau kepada tim RPP agar masa pemberlakuan PP nantinya itu tidak terlalu ditekankan, karena pasti nanti akan memunculkan masalah baru, karena pasal 41 pun dibatasi 4 tahun, ada masalah-masalah. Kemudian kalau PP-nya dibatasi juga, lumayan juga nanti akan menjadi masalah. Nah, argumen lain kami juga banyak mungkin meminta supaya jangan ada kerumitan persyaratan dan dokumen Pak, yang akhirnya jadinya semangat regulasinya jadi lebih tinggi ketimbang semangat pelayanannya dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Namun kemudian diskusi berlangsung, dan sejak COVID 2022 mungkin ya, karena kegiatan pemerintahan juga slowing down dan semuanya pakai Zoom, akhirnya hingga tahun 2022 sampai keluarnya PP, Pokja mulai mungkin tidak terlalu terlibat dalam pembahasan. Dan kemudian pun pembahasan tersebut sudah masuk ke pembahasan antar kementerian, dan akhirnya PP 21 itu disahkan pada pada bulan Mei tahun 2022 dan berlaku selama 2 tahun. 2 tahun berlalu setelah PP tersebut selesai dan masa berlakunya pun usai, kami kembali bertemu dengan Pak Bagoto, terutama sebagai Direktur Tata Negara, kemudian dari Kementerian Polhukam juga, untuk dimintakan memberikan masukan dan evaluasi atas pelaksanaan PP ini. Nah, ini kemudian kita bersama-sama berkumpul hari ini untuk kemudian mencoba merumuskan dan melakukan evaluasi, meninjau seperti apa pelaksanaan PP 21. Nah, izinkan saya Pak menyampaikan data permasalahan pelaksanaan PP 21 ini Pak. Ini ada disusun oleh tim advokasi di Pokja Indonesia. Kami berusaha untuk mendapatkan data-data, angka-angka dari teman-teman kami di perwakilan, di mana Pokja memang ada 10 perwakilan, dan kemudian kami susun permasalahan-permasalahan yang kami dapatkan di lapangan. Terutama Pak Bagoto dan Bapak-Bapak Ibu sekalian, persyaratan skim ya Pak menjadi satu momok yang cukup menakutkan. Kenapa? Karena memang secara filosofis atau secara kebijakan, imigrasi melihat bahwasanya skim itu bisa saja didukung oleh masukan yang lain. Artinya data-data yang substansi gitu ya dari si pemohon. Namun pada kenyataannya persyaratan skim itu kemudian masih tetap diberlakukan sebagaimana bagi persyaratan buat orang asing murni. Itu dengan adanya kitab seperti itu. Nah, kemudian along the way juga kita juga menemukan kasus-kasus di mana anak-anak yang lahir di negara Yusoli itu juga diikutkan untuk bisa mendapatkan warga negara Indonesia yang kembali itu melalui PP 21 ini. Dan ini kami temukan beberapa kasus yang terjadi. Kalau kasus Yusoli mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga sudah sangat paham, di mana memang anak-anak tersebut itu lahir di negara yang langsung memberikan warga negara asing, sehingga dengan demikian secara hukum warga negara Indonesia yang batal, dan kemudian bila ia ingin memperoleh kembali, maka dia juga dapat memanfaatkan kebijakan PP 21 ini. Nah, sebetulnya PP 21 ini juga buat kami adalah satu terobosan ya, sekali lagi Pak Bagoto ya, karena sampai sekarang mungkin sampai ditutupnya pelaksanaan ini hanya sekitar 300-an ya Pak ya, 300-an applicants yang sudah mengajukan. Jadi dalam artian kebijakan PP ini memang banyak juga menyelamatkan anak-anak yang ingin beroleh kembali warga negara Indonesianya, sehingga mereka nanti kita masih menunggu Pak, beberapa anak-anak banyak, terutama anak-anak yang di Bali mungkin sekitar 129 orang itu mereka masih menunggu Pak Bagoto, karena prosesnya juga sedang berlangsung. Apakah
apakah itu ada yang tertahan di bin, apakah kemudian masih di seknek, atau mungkin di mejanya Pak Bagoto, di kantornya Pak Bagoto juga ada kekurangan-kekurangan, kemudian Pak Bagoto dan tim tahu melaksanakan